Selamat pagi, Shalom. Shalom. Syukur untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah Tuhan menolong kita agar melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Aba Bapa, Aba Bapa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarkanlah ketika kita menyanyikan pujian ini, sungguh-sungguh hati kita merindukan akan kehadirannya, merindukan lawatan dan sentuhannya dalam hati kita. Biarlah melalui bentuk pada hari ini, kita sungguh menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa kita, yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang memelihara kita, menyertai kita, menolong kita sampai dengan hari ini. Karena itu manfaatkan waktu ini, benar-benar bersekutu dengan Dia. Segala pikiran-pikiran kita yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain, mari tanggalkan semuanya itu, lalu fokus kepada pribadi Bapa kita yang amat baik. Aba Bapa, Aba Bapa.
ingin Kau Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu pagi ini Tuhan. Sentuh kami, lawat kami, teguhkan kami. Amin. Amin. Ku ingin lebih dekat, sekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada.
Terima kasih untuk kesempatan bersama-sama pada pagi hari ini. Kembali kami berkumpul untuk beribadah, menyatukan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, lalu memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami pada hari ini untuk dengan sukacita memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu, layakan kami biarlah pelayanan hari ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan memberkati kami. Ibadah kami pada pagi hari ini kami buka hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita akan satu pujian, katakan bersyukurlah. Tuhan itu baik. He is so good.
menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita akan memberikan persembahan. Adrian, tolong bawakan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Malayaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara dengan sempurna setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang terus melimpah dan menghidupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa persembahan ini mungkin tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tapi kami rindu memberi dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya bahwa persembahan yang didasari dengan penuh sukacita akan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Terima
Inilah permintaan kami, permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Sentuhlah hati kami, agar hati kami peka dengan sikap-Mu, memperhatikan, mengasihi, menolong, menyertai, menyelamatkan kami dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian kami juga dapat bersikap dengan benar, dapat berekspresi dengan benar. Karena itu mampukan kami untuk membangun relasi dan komunikasi yang harmonis, yang baik dan benar. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kebersamaan kami hari ini terus meneguhkan kami dan terus menyemangatkan kami untuk hidup dalam Tuhan dan hidup di dalam keluarga Allah, dalam wadah GKI Rehoboth Maturia. Terimalah semua ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau melalui lagu-lagu kami. Biarlah itu sungguh keluar dari kesadaran kami, dari hati kami, dari iman kami. Dan pagi ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau ajar kami, sehingga melalui firman-Mu hari ini kami terus diarahkan untuk bagaimana membangun sebuah kehidupan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga dalam segala keterbatasan dan kekurangannya hanya Engkau saja yang nampak di tengah-tengah kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan semangat, kami pulang dengan antusias, karena kami percaya bahwa firman-Mu meneguhkan kami. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Kita bersyukur untuk pagi ini Tuhan boleh memberi peluang kepada kita untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah merupakan hari Minggu pertama di bulan Juni. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Mei dan kita sudah berada di pertengahan tahun 2023 ini. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dengan bergantinya bulan, biasanya tema kita berganti, tapi kita masih terus melihat tentang bagaimana relasi kita dengan Bapa, ya, di mana Yesus mengajar kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa. Karena itu di dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal 9, Yesus mengajar kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa. Pagi ini yang menjadi subtema kita adalah menerima kasih Bapa. Karena itu mari kita melihat dua ayat bagian firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan bagi perenungan kita pada hari ini atau pembicaraan kita yang berkaitan dengan tema menerima kasih Bapa. Yang pertama dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 dan yang kedua di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Mari kita melihat bagian yang pertama, Yohanes 15 ayat 9. Dari bawah jelas ya. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama Yohanes 15 ayat 9 dan Roma 8 ayat 15. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Roma 8 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Baik, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, setelah kita berada di dalam keluarga Allah atau menjadi anak-anak Allah, kehidupan rohani memiliki dinamika. Artinya ialah bahwa kita harus mengalami sebuah pertumbuhan. Ada sebuah progres dalam membangun relasi dan hubungan kita dengan
Bapa di sorga. Nah, dalam hal membangun kembali hubungan dengan Bapa di sorga, seorang Kristen sangat perlu memiliki dan membangun kesadaran bahwa Bapa di sorga benar-benar mengasihinya dan mau menerimanya sebagai anak-anaknya. Hal yang praktis dalam kehidupan kita bahwa kita tidak bisa memungkiri adanya banyaknya miskomunikasi ya dalam hubungan kita. Baik itu suami istri maupun juga dengan anak orang tua. Ya, saya coba untuk memperlihatkan komunikasi yang, nah saya rasa bahwa membangun komunikasi itu pasti seumur hidup. Ya, kadang-kadang kita menyalahkan atau kadang-kadang kita disalahkan. Ya, baik. Tadi sebenarnya saya mau tampilkan di sini tapi tidak bisa ya. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau pilih yang lain? Ya udah terserah Bunda. Terserah aku. Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku gak bisa memutuskan, Pak. Aku gak mau repotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawab aja susah. Ya udah nasi goreng. Dan nadanya kayak terpaksa gitu, Bang. Terus aku harus kayak mana sih, Bu? Yang tegas sedikit, biar gak salah paham, Pak. Ya udah mie goreng aja. Ya udah mie goreng. Akan? Gak punya pendirian kau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang udah tua, masih aja mau labil. Kenapa kau kayak gitu? Ya, ini bentuk komunikasi yang kadang-kadang kita alami ya, mungkin hampir setiap hari ya. Jadi itu sebuah fakta ya. Saya tidak tahu komunikasi Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita terus menata, membangun sehingga komunikasi itu memang kita saling memahami dan saling mengerti. Dan kadang-kadang karena komunikasi kita, akhirnya hubungan kita ya tidak nyaman satu dengan yang lain. Baik itu dalam hubungan sebagai suami istri maupun juga dengan anak orang tua, bahkan juga dengan adik kakak. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berkata ya hubungan saya dengan Tuhan ya hanya lebih harmonis daripada hubungan saya dengan suami, atau hubungan saya dengan istri, atau hubungan saya dengan anak. Belum tentu juga. Ya. Kadang-kadang ya persoalannya adalah masalah batin kita. Bagaimana kita memiliki persepsi dengan Bapa kita yang di surga. Ya. Karena itu sekali lagi bahwa seorang Kristen sangat perlu memiliki dan membangun kesadaran bahwa Bapa di surga benar-benar mengasihinya dan mau menerimanya sebagai anak-anaknya. Pengaruh latar belakang kita sebagai orang berdosa membuat kita terganggu atau pesimisme ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa seorang Kristen sangat perlu memiliki dan membangun kesadaran bahwa Bapa di surga benar-benar mengasihinya dan mau menerimanya sebagai anak-anaknya? Karena secara alami seorang berdosa yang masuk dalam persekutuan keluarga Allah tidak memiliki rasa percaya diri atau merasa tidak layak. Sedangkan Allah Bapa menghendaki supaya setiap anak-anaknya memiliki keyakinan bahwa Allah Bapa di surga benar-benar mau menerimanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga sangat beda dengan Bapa atau ya ibu daripada orang tua. Bapa, ibu sebagai manusia terkadang cepat putus asa, cepat terluka, cepat tersinggung, cepat merasa tidak berdaya. Lalu akibat daripada perasaan itu akan memengaruhi bagaimana sikap balik terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami. Itulah sebabnya ya perasaan kita, hati kita selalu tercederai. Dan kecenderungan ialah bahwa kita selalu menyalahkan pihak kuat. Karena itu saya rasa bahwa kita perlu memahami ini. Baik dalam relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Mari kita melihat mentalitas batin yang bermasalah itu
dalam contoh-contoh yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama, pemungut cukai. Kita tahu kisah di dalam Lukas pasal 18, ada 2 orang yang datang berdoa di bait Allah, dan salah satunya adalah pemungut cukai. Mari kita melihat bagaimana mentalitas atau perasaan pemungut cukai itu terhadap dirinya. Firman Tuhan berkata bahwa pemungut cukai, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saya kasih huruf tebal di situ. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Mengapa? Ini adalah mentalitas sebagai seorang yang merasa tidak layak. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus membenarkan sikap kerendahan hati orang ini. Tapi sebenarnya lambat laun ada sebuah progres bahwa di dalam perasaan, dalam pikirannya, Allah mau supaya setiap anak-anaknya datang dengan sukacita, datang dengan gembira, datang dengan sukacita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, datang dengan sukacita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita datang dengan serampangan, kita datang dengan sembarangan. Tetapi kita datang dengan penuh hormat, dengan penuh kesadaran bahwa Allah Bapa kita itu Allah Bapa yang sangat baik. Kemudian yang kedua, sikap yang diperlihatkan oleh anak yang terhilang ketika dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya atas pengalaman kedurhakaan, keberdosaannya, lalu dia mengambil sebuah sikap untuk kembali kepada bapaknya. Ketika ia datang kepada bapaknya, anak yang terhilang itu berkata, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Mau tidak mau secara alami, inilah kesadaran, mentalitas yang dialami oleh setiap kita. Amin. Allah mau supaya kita datang kepadanya dengan sukacita. Alkitab mengajar kita bahwa dalam hal dengan Bapa di surga, kita harus memiliki keberanian untuk datang kepadanya. Ibrani 4 ayat 6 menyatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inilah alasan kita mengapa kita harus datang dengan berani, dengan sukacita. Mengapa kita harus memiliki keberanian untuk menerima kasih Bapa? Kalau kita melihat kedua ayat firman Tuhan dalam kitab Ibrani, yang pertama Ibrani 10 ayat 19 dan Ibrani 22, alasannya ialah oleh karena darah Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Yesus itu adalah darah yang telah melapangkan, darah yang telah menghilangkan penghalang antara Bapa dengan kita. Ya, kalau dalam pola ibadah dalam perjanjian lama, tidak setiap orang bebas datang untuk berdoa, ya, harus melalui seorang imam. Jadi seorang umat Israel, setiap umat Israel yang datang kepada Allah, kepada Bapa, ia harus menceritakan semua pergumulannya kepada imam, dan imam itulah yang akan menyampaikan segala persoalannya. Lalu kemudian yang kedua, harus ada persembahan. Yang paling tidak ialah buah burung merpati, ya. Tetapi kita di zaman perjanjian baru, Kristus telah meruntuhkan penghalang itu, dan setiap kita bebas datang kepada Allah dan dengan menyapanya Bapa. Amin. Oleh darah Yesus, itulah sebabnya darah Yesus inilah yang menjadi garansi pengampunan bagi setiap kita. Pertanyaannya, di luar Kristus, adakah penerimaan bagi setiap orang? Tidak ada. Karena hanya melalui darah Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Ini tidak berbicara tentang agama Kristen, tapi ini berbicara tentang sarana atau saluran di mana Allah membuka peluang bagi setiap manusia untuk memperoleh pengampunan dan memperoleh penerimaan Allah. Ketika kita datang, Ia melihat anaknya. Sebagaimana Ia mengasihi Kristus, demikian pun juga Ia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 22. Alasan mengapa kita harus memiliki keberanian untuk menerima kasih Bapa, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Sekali lagi, bahwa hati nurani kita yang jahat tidak mungkin diobati dengan hukuman. Kadang-kadang ya hukuman di dunia ini kan pengadilan memutuskan hukuman yang maksimal itu dikatakan sebagai untuk memberikan efek jerah. Tapi pengalaman membuktikan bahwa setiap orang yang masuk dalam penjara ya tidak juga bertobat oleh karena hukuman yang ada dalam penjara. Karena itu perlu ada pembinaan rohani dalam penjara kan, termasuk juga pembinaan rohani Kristen. Ya. Dan ada kesaksian-kesaksian bahwa mereka yang diubahkan dari dulunya jahat, sekarang mereka menjadi orang baik. Mereka diubahkan oleh Yesus di dalam penjara. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hukuman, perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, apapun tidak mungkin dapat mengobati hati manusia yang jahat. Hanya darah Kristus yang mampu untuk mengobati hati nurani kita dan membuktikan hati nurani itu menjadi hati nurani yang baik, dan kecenderungannya adalah kecenderungan yang benar dan baik. Tabiat manusia berdosa selalu diarahkan kepada hal yang jahat, dan di balik semua skenario itu adalah kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiran, yang ada dalam hidup setiap umat percaya, akan mengarahkan setiap orang percaya untuk melakukan apa yang baik dan benar. Karena itu, kalau kita berbuat baik dan benar, bukan karena kita, tapi karena Allah melalui Roh-Nya yang menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu betapa perlunya kita menyukuri akan kemurahan kasih karunia Bapa kepada kita yang telah melayakkan kita untuk menghampirinya dengan sikap hormat dan kasih, dan mengalami kasih Allah dalam Kristus setiap hari. Allah sumber dari mana kita belajar mendengar suara Allah. Karena itu hari kita selalu memikirkan bagaimana Kristus yang telah berkorban. Ya. Kadang-kadang kita baru berbuat 1-2 hal untuk Tuhan. Itu menjadi alasan yang besar untuk kita selalu menuntut Tuhan, atau bahkan juga membuat kita enggan untuk melakukan hal yang baik dan benar secara terus-menerus. Saya rasa bahwa sepanjang umur hidup kita, Bapa kita di sorga tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar. Sekalipun mungkin apa yang Ia lakukan, apa yang Ia berikan kepada kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Mari kita memahami dan mengerti bahwa apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan inginkan dengan kehidupan kita lebih baik dan lebih benar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan ini juga kadang-kadang yang menjadi persoalan komunikasi kita dengan Tuhan. Sama juga komunikasi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita. Orang tua maunya ini, anaknya mau apa? Ya. Ya, mungkin masalah-masalah sepele ya, masalah selera, kadang-kadang masalah pakaian juga ya. Saya mulai melihat anak-anak saya pakaiannya itu ada 1-2 itu yang pendek-pendek ya. Ya. Jadi ini agak kelihatan ya. Ya, lagi ngetren ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu agak terganggu atau apa? Nah juga biasa aja ya. Biasa aja. Ya. Ya kita masih terbawa dengan pola lama ya. Orang tua, makanya kadang-kadang itu yang menjadi miskomunikasi kita. Kita selalu melihat tata krama, hal yang baik, hal yang
buruk dulu dengan sekarang, yaitu itulah yang disebut dengan benturan kebudayaan, ya. Ada, ya anak-anak kita tidak tahu yang masa-masa lalu gitu ya. Nah, jadi ya ini hal yang sepele, ini masalah komunikasi, ini masalah persepsi, ya. Nah demikian pun juga ya dengan Tuhan, Tuhan lebih paham, Tuhan lebih tahu masa lalu kita, Tuhan lebih paham dan mengerti tentang masa kini, dan Tuhan lebih paham dan mengerti tentang masa yang akan datang untuk hidup kita. Amin. Itulah sebabnya perlu kita membangun, saling memahami dan saling mengerti. Tuhan sih pasti selalu memahami dan mengerti kita. Persoalannya ialah kita yang tidak selalu memahami dan mengerti Tuhan. Bapak Ibu sepakat? Ya. Dan itu menjadi kendala sehingga tidak harmonisnya hubungan kita dengan Bapa di surga. Mari kita memahami dan mengerti. Bapa itu sayang kepada kita. Firman Allah berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, karena itu marilah dengan hati yang terbuka kita menerima kasih Bapa. Jangan ada ganjalan ya dalam hati kita. Kita menerima kasih Bapa yang dengan melimpah dianugerahkan kepada setiap kita. Dengan ucapan syukur yang mengalir dari hati kita yang tulus. Dan dengan iman kita siap menerima dari setiap jawaban doa-doa kita. Ada yang disebut dengan roh yatim piatu. Roh yang merasa tidak layak. Roh yang selalu merasa tidak berdaya. Roh yang pesimis. Roh yang rendah diri. Lalu kemudian mengasingkan diri. Dan itu juga mengganggu kita dalam relasi dan hubungan kita dengan Bapa. Ingat bahwa Ia siap menerima kita apa adanya. Namun ada sebuah tanggung jawab ya. Sebagai anak-anak yang telah menerima kasih Bapa, kita memiliki sikap dan tanggung jawab dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Dia. Yang pertama, kita harus bersyukur selalu kepadanya. Saya rasa bahwa ada banyak hal yang kita ingini dalam hidup ini yang memang dasar manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dan itu juga menjadi membuat perasaan kita, membuat pikiran kita, membuat batin kita ini tidak selalu sejahtera. Kita belum gapai ini, kita belum capai keinginan ini. Dan ini yang menjadi masalah bagi batin kita. Namun, melalui pemahaman dan pengertian, pengenalan kita akan kasih Bapa, mari kita bersyukur selalu kepadanya. Bahwa di dalam Dia, kita bisa menikmati apapun yang menjadi segala kebutuhan dalam hidup kita. Walaupun hari ini, belum kita memilikinya. Karena ketika kita tidak memilikinya hari ini, hati kita menjadi galau, menjadi gundah gulana, menjadi sulit, menjadi kacau, menjadi kecewa. Yakin dan percaya bahwa ada hari-hari di mana Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita apa yang belum kita gapai dalam hidup ini. Yang penting itu adalah kebutuhan kita, dan itu penting bagi membangun iman kita. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesombongan, kebanggaan sebagai manusia, bahkan akan melencengkan hubungan kita dengan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan kabulkan. Kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang memiliki manfaat bagi pertumbuhan rohani kita, yakinlah bahwa ada harinya Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu, syukurilah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, terus membangun hubungan yang harmonis dengan Dia. Dalam hal apa? Dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di dalam berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Berikan kesempatan dan waktumu, atur itu dengan baik untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Selain Dia adalah Bapa kita, Dia juga telah membuat dirinya menjadi sahabat kita. Karena itu Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Karena itu mari secara terus-menerus, secara teratur, kita membangun relasi dengan Dia. Bagaimana kita memahami dan mengerti keinginan Tuhan. Bagaimana kita memahami dan mengerti apa maunya Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan. Kita membaca firman Tuhan 1-2 pasal 1-2 ayat tidak cukup. Saya sudah membaca berulang-ulang setiap firman.
Lalu kemudian saya menemukan hal-hal yang baru. Padahal saya sudah baca itu di waktu-waktu yang lalu. Ketika saya membaca kembali, saya menemukan sesuatu hal yang baru bagi rema kehidupan saya. Karena itu terus menerus membaca firman. Yang ketiga, komitmen untuk hidup dalam firman-Nya. Jangan hanya baca firman Tuhan, tetapi lakukan itu. Ya. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Amin. Ya. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan terpesona dengan suara kita. Halo. Kalau manusia ketika mendengar seorang menyanyi, yang didengarkan kemerduan suaranya kan. Tetapi Tuhan, walaupun suara itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana hati kita ketika kita mengungkapkan, melantunkan kata-kata di dalam lagu itu. Amin. Apakah itu merupakan kesadaran kita? Apakah itu sungguh berasal dari batin kita? Saya rasa bahwa inilah yang paling penting. Karena itu, bangunlah komitmen untuk hidup di dalam firman. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa pikiran kita, keinginan kita lebih kuat daripada keinginan kita dalam keinginan Tuhan dalam hal menjalani hidup ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, seperti apa hubungan kita dengan Tuhan, pasti akan terlihat bagaimana kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat dalam hal bagaimana kita hidup di dalam firman. Yang terakhir, menyerahkan diri untuk selalu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Selalu kecenderungan dalam hidup manusia bahwa ia dikendalikan oleh keinginannya, ia dikendalikan oleh pikirannya, ia dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Tapi orang percaya, anak-anak Allah, kalau dia anak-anak Allah, maka ia pasti menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus untuk dipimpin, dipenuhi. Ketika dia menjalani hidup ini, pasti akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena itu, biarlah kita menerima kasih Bapa dengan melimpah dalam hidup kita. Lalu hiduplah sebagai anak-anak Bapa. Ya. Ketika Yesus menegur orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka katakan, Bapa kami adalah Abraham. Tapi Yesus berkata, iblislah Bapa. Ya. Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, hiduplah seperti apa Bapa itu hidup. Hiduplah untuk mencerminkan watak karakter, sifat-sifat Bapa. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Tim musik ke depan. Kita nyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, tak sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajar
dalam hidup seperti anak-anak Bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Menikmati, mengalami dan menikmati akan kasih. Kami tidak hanya mendengar sebagai kata-kata belaka, tetapi juga kami dapat menikmatinya dalam batin kami, dalam pikiran kami, dalam kesadaran kami, dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk meresponinya dengan sikap hidup sebagai anak yang mengasihimu, yang menghormatimu, yang mengagumimu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan terus membentuk kehidupan kami sebagai bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi anggota keluarga Allah yang bertanggung jawab baik atas kehidupan ini maupun juga atas rancangan Allah bagi keberadaan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan firman-Mu ini lewat begitu saja, tapi Roh Kudus Engkau tanamkan itu dalam batin kami, sehingga dalam pengalaman apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, firman ini tidak gampang kami akan lupakan, tapi akan terus menyertai kami dan membuat kami semakin dewasa secara rohani. Terpujilah nama Bapa. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mengingat akan penderitaan Kristus di atas kayu salib, di mana tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Karena itu mampukan kami untuk menyelaminya, menghayatinya, dan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, saya mengundang Bapak Ibu PJ yang bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini dalam perjamuan kudus hari ini. Sembari itu kita menyiapkan pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 48, Tercurah Darah Tuhanku.
Gusti dan anggur. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama merenungkan akan kasih Allah yang Ia wujudkan di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus, yang melaluinya kita memperoleh peluang, dosa kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bahkan kita juga dimampukan untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Mesti tetap mengalunkan lagu ini dengan lembut. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berbicara dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengingat akan kematian, penderitaan-Mu di atas kayu salib. Karena itu layakan kami pada hari ini. Teguhkan kami, ampuni kami, mampukan kami untuk terus meresponi uluran tangan kasih-Mu dalam membangun relasi dengan Engkau. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, yang mengasihi-Mu, yang mendengarkan firman-Mu dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat roti atau hosti ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita nyanyikan ayat yang terakhir dari pujian tadi.
bersyukur Engkau yang telah menembus kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk adopsimu kami jadi anak-anak Allah. Kami bersyukur kami jadi anggota keluarga Allah, jadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih untuk Engkau membuka diri, merentangkan tangan untuk memeluk kami. Engkau mengelus kepala kami, dan Engkau menyebut kami dengan nama kami masing-masing. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang kekal yang Kau janjikan bagi kami. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh muka bumi dan dari segala abad, kita akan nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300. Sukacita itu tidak hanya di sini. Sukacita itu akan kami bawa pulang untuk menyemangatkan, untuk meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa kami dan tidak akan pernah membiarkan kami, karena Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memimpin, menyertai dan memberkatinya dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya.
doa, iman, harapan kami. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, Tuhan menerimanya dengan sukacita. Semuanya berkenan di hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dengan kehadiran kami hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia, dan yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan bagi kami dalam sepanjang minggu ini, dengan berbagai pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Kadang menyenangkan kami, tetapi juga membuat kami sedih, kecewa. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa dalam keadaan apapun Engkau tetap mendampingi kami. Karena itu biarlah semua ini menjadi pengalaman yang berharga, sehingga kami tidak merasa yatim piatu atau seorang diri. Karena Engkau Allah Bapa kami yang selalu menyertai kami. Itu janji-Mu. Karena Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dalam minggu ini Tuhan tambahkan usia setahun hamba-Mu Pak Eko. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu. Kalau hamba-Mu ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, terus mendampingi, mengayomi keluarga, istri dan anak-anak. Ibu Pri yang mendampingi. Kiranya Tuhan memberi kedua hamba-Mu seiring jalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua. Tuhan Engkau memberkati, berkati usaha dan pekerjaan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Intan, Erika dan Yonatan, Tuhan memberkati mereka dengan masa depan yang penuh harapan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk ketambahan setahun bagi anak kami Valdo. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan berikan pertumbuhan yang sempurna bagi anak ini, baik fisik, mental, IQ, rohani. Kalau anak ini ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Berikan umur panjang dan masa depan yang penuh harapan bagi Valdo. Berdoa untuk orang tua Pak Bowo dan Ibu Yani. Mohon biar Tuhan juga Engkau menolong mereka, baik terus menjadi orang tua yang mendampingi, membimbing, menyertai, menolong anak-anak untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Pak Bowo kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati dia, Engkau memampukan dia untuk menjadi kepala rumah tangga. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Yani. Kami mohon kesabaran, kekuatan iman dan pengharapan. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka yang lain. Fania, Fariel, Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak ini. Segala persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau yang punya kuasa, yang mampu untuk bisa menyelesaikan segala persoalan. Terima kasih. Hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan anak kami Ika, di mana Ika Tuhan sudah sertai dalam pendidikannya sehingga kemarin dia dapat diwisuda. Terima kasih, walaupun banyak pergumulan, tapi Tuhan sudah menolong sehingga Ika boleh menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini. Langkah selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu, entah itu kelanjutan pendidikan maupun juga mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi Ika, dan ajar Ika terus untuk melayani Tuhan dengan setia. Berkati juga kedua orang tua, adik kakak yang ada di Kalimantan dalam jalan kehidupan mereka. Biarlah Ika boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau berkati kami supaya kami hidup dalam firman-Mu. Kehidupan rumah tangga, hubungan, pasangan, suami, istri, anak, orang tua, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan adik kakak, bahkan hubungan dengan siapapun. Mampukan kami untuk memiliki kehidupan Kristus, sehingga setiap sikap hidup kami dapat memberkati orang lain. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi jemaat-Mu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, sehingga mereka boleh berhasil dan mencapai, memperoleh hasil dari pekerjaan mereka dengan ketersediaannya ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang sementara menggumuli karya ilmiah mereka, Tuhan Engkau berkati
Christopher, Aldo, Eta, Anggiat, dan juga anak-anak kami yang lain. Tuhan Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan karya ini. Jadi salah satu syarat agar mereka memperoleh gelar sarjana pada pendidikan di mana mereka sementara belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian, kami bersyukur kami menyerahkan hasilnya ke dalam tangan kemahakuasaan. Demikian pun juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh sakit, yang melawatan Tuhan. Kami terus menopang hamba-Mu Pak Agus, Ibu Asyu, Ibu Marta, bahkan Bapak Ibu yang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Alvin yang mengalami kecelakaan. Tuhan Engkau pulihkan anak ini dan ajar dia kembali untuk mencari Tuhan sehingga dia boleh menemukan kebenaran dalam hidupnya. Kami mohon biarlah Tuhan pakai tangan-tangan dokter untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Engkau berkati Kevin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain, para Diman yang ada di Jawa Timur, Claudia yang ada di Amerika, demikian pun juga Pak Thomas yang ada di Baghdad, Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang ada di tempat yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan berkati mereka. Dan biarlah pada waktu-waktu Tuhan kami boleh bertemu kembali dalam kegiatan ibadah seperti ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Jemaat Tuhan terus bergumul dengan tempat ibadah. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan kepadamu, bahkan masih dalam bentuk janji. Kiranya semuanya dapat terpenuhi. Kerinduan besar kami ialah supaya kami memiliki tempat ibadah yang permanen, yang menjadi milik jemaat. Kami merasa tidak berdaya, kami tidak mampu, tapi kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Karena itu kami tak berharap kepadamu. Agar jemaat-Mu tetap semangat, untuk tetap bersatu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan Engkau berkati. Penginjilan dalam negeri, luar negeri. Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden. Demikian pun juga Tuhan dengan para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Juga menghadapi tahun 2024, tahun politik, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan eksekutif. Tuhan Engkau menolong agar bangsa kami tetap aman dalam lindungan-Mu. Dan kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk beribadah dan melaksanakan amanat-amanat-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan Engkau berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami terhadap ekonomi yang Tuhan percayakan. Merupakan ucapan syukur kami, merupakan tanda bukti kasih kami kepada Tuhan melalui keuangan. Bahkan juga bentuk tanggung jawab kami terhadap pengelolaan pelayanan di tempat ini. Berkati keuangan ini, di mana saja dialokasikan. Kami percaya bahwa Tuhan akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami akan makan minum bersama. Tuhan memberkati setiap makanan yang telah disediakan agar membawa kesehatan kekuatan baru bagi tubuh kami. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi semua ibu-ibu yang sudah menyediakannya. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang kami tidak sebut, padahal itu berkaitan dengan kepentingan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Baik.